Selamat siang, saya Mesra E. Pelondou, pendamping guru penggerak. Saya berada di daerah Meubam di Kabupaten TTU. Saya akan menuju Noe Muti Timur. Ada sebuah SMA, namanya SMA Noe Muti Timur. Saya akan menemui seorang calon guru penggerak yang akan saya dampingi selama 9 bulan. Selama 9 bulan pendidikan guru penggerak. Nama guru penggerak itu adalah Ibu Maria Yanti Tano. Ikuti saya ya. Guru Penggerak merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dan dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK. Program Guru Penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mendukung tercapainya tujuan itu, program Pendidikan Guru Penggerak atau PPGP dijalankan dengan menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran yang mencakup komunitas praktik, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai perkembangan murid, dan kompetensi lain dalam pengembangan diri dan sekolah. Dalam rangka mendukung PPGP dimaksud, sebelumnya pemerintah telah mencanangkan adanya pendamping guru penggerak. Para pendamping ini adalah teman seperjalanan dari calon guru penggerak. Sebelum menjadi teman seperjalanan calon guru penggerak atau sebelum mendampingi calon guru penggerak, para pendamping ini juga diberlakukan seleksi yang cukup ketat. Seleksi itu berkaitan dengan pendampingan guru penggerak dan masa depan Indonesia, pendidikan yang memerdekakan, kepemimpinan menuju transformasi pendidikan, pemberdayaan komunikasi dalam peranan pendamping, coaching, dan refleksi pembelajaran pendamping calon guru. Hebat. Ini namanya Ibu Maria Yanti Tano. Benarkah demikian? Iya, Ibu. Tolong dijawab, guru mata pelajaran apa? Guru mata pelajaran fisika. Nah, guru hebat ini akan saya temui bersama kepala sekolahnya. Kita akan melakukan coaching tentang bagaimana praktik baik pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru yang hebat ini. Ya, ikuti kami terus ya. Bahagia rasanya saya berada di tengah-tengah keluarga SMA Negeri Noe Muti Timur, di mana saya akan menjadi sahabat seperjalanan dari Ibu Yanti atau calon guru penggerak yang akan saya dampingi. Seperti apa pertemuan perdana kita hari ini? Selamat menyaksikan. SMA Negeri Noe Muti Timur terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini dipimpin oleh Bapak Dominikus Nitsae SPD. Yang unik dari sekolah ini adalah Bapak Dominikus Nitsae SPD satu-satunya PNS di lingkungan sekolah tersebut. Siswanya berjumlah 108 orang, sementara 14 orang guru semuanya adalah guru honor. Ini ibu guru namanya Maria Yanti Juantano SPD. Dia sedang melakukan yang namanya evaluasi
baik yang selama ini dilakukannya di sekolah tempatnya mengabdi, SMA Negeri Noe Muti Timur. SMA ini terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ibu Maria adalah seorang guru fisika yang mengajar di SMA ini. Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Berapa kelas yang Ibu ajar? 3 kelas. 3 kelas. Ibu tinggal di mana? Di Kecamatan Memuti, Desa Banfano. Boleh tahu jarak sekolah tempat tinggal Ibu? Jarak tempat tinggal Ibu ke sekolah tempat Ibu mengajar? Kurang lebih 30 km. 30 km. Ibu, saya melewati jalan dari SMA Noe Muti Barat itu tempat Ibu, sebelahnya rumah Ibu? Di belakangnya rumah Ibu ya. Saya melewati jalan itu hingga sampai di SMA ini atau di SMA Negeri Noe Muti Timur. Dan yang saya tahu jalan ini cukup memiliki beberapa bagian yang rusak dan jaraknya itu juga membutuhkan waktu tempuh yang lumayan lama. Betulkah demikian? Ya, betul Ibu. Berapa waktu Ibu habiskan untuk datang ke sekolah ini? 1,5 jam. 1,5 jam. Ibu start dari rumah jam berapa? Biasanya 6:30, kadang jam 6. Jam 6. Ibu melewati KBM di sini pukul berapa? Biasanya jam pertama, mulai jam KBM-nya jam 7.30. Di masa COVID-19, Ibu melakukan pembelajaran model daring atau luring? Daring. Pernah ada daring dan sekarang luring. Ada daring. Seperti apa saat daring? Bisa dijelaskan? Menggunakan pembelajarannya menggunakan Google Classroom. Dari rumah. Iya. Sementara ketika masa luring seperti sekarang, konsep pembagian belajarnya seperti apa? Tatap muka. Tatap muka? Iya Ibu. Terus setiap hari satu kelas. Setiap hari satu kelas, seperti itu. Dan itu diberlakukan untuk kelas berapa? Dan caranya bagaimana? 10, 11 diselingi atau bagaimana? Kelas 10 dengan hari Selasa, kelas 11 hari Rabu, dan kelas 12 hari Kamis. Oh, jadwalnya seperti itu, Iya, Ibu ya. Jadi sekarang Ibu datang ke sini untuk menjalani program pendampingan guru penggerak. Hari ini bukan jam Ibu ya? Tadi jam pertama. Tadi jam pertama. Terima kasih Ibu. Ibu silakan melanjutkan mendata daftar ini. Nanti kalau ada pertanyaannya lagi, saya akan lanjutkan. Saya telah berada di ruang kepala sekolah SMA Negeri Noe Muti Timur. Dan di ruangan ini ada Bapak yang begitu hangat menyambut saya dan sangat mendukung program guru penggerak. Bapak ini bernama Dominikus Nitsae SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Noe Muti Timur. Di samping saya ada calon guru penggerak yang sangat hebat dan bisa jadi dia akan menjadi inspiring teacher atau menjadi guru inspirasi bagi Kabupaten TTU dan mungkin juga bagi Indonesia. Seperti apa dia telah melakukan praktik baik dan seperti apa dukungan praktik baik itu akan dilakukan dari pihak sekolah. Mari ikuti saya. Kita sama-sama menyimak apa yang akan dikatakan oleh Kepala Sekolah Bapak Dominikus Nitsae dari SMA Negeri Noe Muti Timur, TTU, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk guru penggerak dukungan saya. Sebenarnya guru-guru saya semua termasuk Ibu Yanti, mungkin informasi mereka tahu, tapi informasi untuk mendaftar itu dari saya. Informasi mendaftar dari saya. Semua dokumen untuk mendaftar saya seperti kalau mau sedikit open, saya menggerakkan mereka untuk daftar. Saya menggerakkan mereka untuk daftar dengan
saya yang pasti lulus, karena kalau mungkin di tempat lain guru-guru harus izin dulu ke kepala sekolah untuk ikut guru penggerak. Kalau saya, malah saya yang minta mereka untuk ikut. Itu poin baik di sekolah ini yang biasa saya berikan. Oleh karena itu saya punya keyakinan salah satu pasti lulus menjadi calon. Bukan lulus administrasi, karena administrasi saya kawal itu untuk dukungan. Selanjutnya, kalau bagi saya program kementerian ini sangat bagus untuk guru, untuk pengembangan pendidikan, termasuk di SMA Negeri Muti Timur ini. Ke depan, dukungannya ke depan, saya prinsipnya begini, saya jangan banyak bicara, mendaftar saja saya yang suruh, apalagi sudah calon. Saya tiap saat saya selalu ingatkan, tugas pokok harus tetap dilaksanakan di SMA Negeri Muti Timur. Di sela-sela itu silahkan mengatur jadwal selama 9 bulan ya Bu, seleksi. Baik Bapak, jadi selama 9 bulan ini Ibu Yanti atau calon guru penggerak dari SMA Noe Muti yang sudah lolos sebagai calon guru penggerak itu telah menjalankan pembelajaran LMS, Learning Management System, yang dilaksanakan secara daring, dan ini perdana atau pertama kalinya saya bertemu secara luring untuk mendengarkan keterangan dari Bu Yanti tentang materi yang dia sudah peroleh dan praktik baik apa yang dia sudah laksanakan selama dia menjalani pendidikan guru penggerak di LMS, melalui LMS. Sudah tentu saya sangat berterima kasih kepada Bapak, dan semua kita berterima kasih pada Bapak, karena ada satu hal yang sangat menyentuh saya ketika Bapak mengatakan bahwa justru saya yang suruh mendaftar, bagaimana saya tidak mendukung. Wah, ini saja saya tidak lagi punya pertanyaan tentang bagaimana dukungan Bapak ya. Jadi sepertinya saya hanya memohon, saya tanya ke Ibu Yanti, mana ini pendamping guru penggerak, ibunya dari Kupang. Saya hanya berharap ini bisa mendamping guru saya dengan baik, dengan segala kelebihan yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki oleh ibu, bisa membagikan ke guru saya. Saya tidak memikirkan sampai nantinya lulus menjadi guru penggerak, tapi 9 bulan ini saya rasa ikut saya 9 bulan ini sudah menjadi penambang kompetisi besar buat saya punya guru, sehingga ada pendampingan dari ibu, mereka ikut lagi kegiatannya online. Saya pikir mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sekolah. Jangan di sekolah, setelah itu guru ini pindah ke sekolah lain, lalu kita senang di semua tempat anak-anak ini mendapat bimbingan dari guru yang profesional. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Nanti saya akan bertanya lagi pada Bapak, tapi saya akan berbicara dengan Ibu Yanti. Tapi sebelum saya berbicara, saya mau mengatakan bahwa saya juga berterima kasih Bapak sudah mempercayakan saya mendampingi guru Bapak yang hebat ini, dan saya ingin mengatakan bahwa posisi pendamping dalam sebuah pendampingan adalah mitra. Kami sahabat seperjalanan. Dia curhat ke saya dan saya berusaha mendengar curhatnya. Semoga Tuhan memberi saya waktu yang banyak untuk setia mendengar semua yang dia akan katakan, dan secara bersama-sama kami berpikir bagaimana kami mencapai tujuan yang sama, yaitu transformasi praktik baik pendidikan guru penggerak untuk menghasilkan
remaja-remaja Noe Muti, khususnya SMA Negeri 1, SMA Negeri Noe Muti Timur, sebagai profil pelajar Pancasila. Begitu ya. Wah, Ibu Yanti harus bicara sedikit nih. Bu Yanti, coba ceritakan kepada Bapak Kepala Sekolah pengalaman Bu Yanti. Pertama, pengalaman Bu Yanti mengikuti seleksi guru penggerak, dan yang kedua pengalaman Bu Yanti melakukan pembelajaran di LMS, dan yang ketiga pengalaman Bu Yanti melakukan praktik baik. Perlu Bapak Kepala Sekolah ketahui bahwa Bu Yanti adalah satu dari sekian banyak guru di Indonesia, bukan cuma di TTU, yang lolos seleksi calon guru penggerak. Itu bukan hal yang gampang atau mudah. Proses seleksinya sangat sulit dan yang lulusnya juga tidak banyak. Kalau saya mengatakannya, mungkin Bapak masih ragu. Tapi Bapak dengar sendiri dari Bu Yanti, bagaimana dia menjalani proses seleksi itu, bagaimana dia menanti dengan debar-debar pengumuman itu, dan bagaimana dia menjalani pendidikan di LMS atau Learning Management System yang dilakukan oleh PM4TK atau kementerian, dan bagaimana dia melakukan praktik baik di sekolahnya. Dan setelah itu saya mohon Bapak mendukung dia atau memberi komitmen dari sisi apa, terserah Bapak, dan Bapak bisa mengatakannya dengan baik. Silakan Bu Yanti. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengalaman saya pada saat mendaftar sampai lulus tes seleksi calon guru penggerak, yang pertama, saya mendapat informasi pertama terkait pendaftaran calon guru penggerak, yaitu dari kepala sekolah saya. Mengirimkan pesan itu melalui WhatsApp grup sekolah. Setelah saya menerima atau mendapatkan informasi terkait pendaftaran calon guru penggerak, saya mencoba untuk mendaftar. Dan persyaratannya harus ada surat dukungan dari kepala sekolah dan surat izin dari kepala sekolah. Waktu itu surat dukungan saya hanya mengetik saja, tetapi yang memprint, mencetak, sampai saya mengunggah itu kepala sekolah yang membuat sendiri. Artinya kepala sekolah memberikan dukungan yang sangat baik kepada saya sehingga saya bisa mengikuti tes itu. Pada saat saya mengisi tes esai, saya juga waktu itu diberikan motivasi dari kepala sekolah untuk mengaitkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah sini. Yang kedua, pada saat mengisi esai, setelah mengisi esai, ada jadwal terkhusus untuk mengikuti tes bakat skolastik. Nah, pada tes bakat skolastik ini, saya berusaha untuk mempersiapkan diri, karena kegiatan ujiannya berkaitan dengan materi kemampuan verbal, kuantitatif, dan lainnya itu. Habis itu saya mencoba untuk pada saat ujian jadwalnya berlangsung, saya mencoba mengerjakannya dengan tekun. Setiap kali materi soal yang diberikan, saya berusaha untuk mengerjakannya dengan benar. Sehingga pada saat pengumuman tes seleksi untuk tahap yang pertama, nama saya terdaftar. Dengan adanya itu, kita ada Zoom meeting dari kementerian untuk bimbingan terkait tes tahap yang kedua, yaitu tes tahap wawancara dengan simulasi mengajar. Nah, pada simulasi mengajar ini, guru diminta untuk mengajar dalam waktu 8 menit. Dalam 8 menit ini harus nampak mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan saya itu mempersiapkan diri secara baik, Ibu. Saya setiap hari menggunakan stopwatch untuk mengajar, sehingga pada saat sampai 8 menit itu sudah sampai di kesimpulan atau kegiatan penutup. Waktu itu Ibu mengangkat materi apa? Ibu seorang guru fisika ya? Iya, Ibu. Waktu itu Ibu mengangkat materi apa untuk materi yang disiapkan dari kementerian ada 9, kelas 10 ada 3 topik, kelas 11 ada 3, dan kelas 12 ada 3. Saya ambil yang kelas 10 tentang materi usaha dan energi. Dan itu 8 menit tepat? Dalam durasi 8 menit tanpa dihadiri oleh siswa sampai di kesimpulan. Tapi
pada saat simulasi mengajar sampai di rangkuman secara keseluruhan belum habis penjelasan, instrukturnya sudah mengisyaratkan untuk waktunya sudah selesai, tapi itu sudah sampai di kesimpulan. Wah, mantap ya, berarti di situ kemampuan ibu memanajemen waktu ya untuk mengatur materi yang akan dipelajarkan. Baik, setelah itu ibu menjalani pendidikan di LMS atau setelah itu ibu menunggu dan deg-degan pengumumannya. Coba cerita sedikit. Setelah melakukan simulasi mengajar ada tes tahap wawancara. Tes tahap wawancara itu juga saya berpikir, aduh ini saya mau jawab apa dan mau tanya apa. Setelah saya mencoba untuk mendownload di internet, oh ternyata ada gambarannya tanya terkait pengalaman-pengalaman yang kita selama ini mengajar, terus tanya terkait dengan esai pembelajaran yang waktu kita isi. Nah, saya mencoba untuk mempersiapkan itu, dan setelah wawancara ada tunggu untuk mendapat informasi dari email untuk pengumuman hasil terakhir atau final. Bagaimana perasaan ibu saat itu? Perasaan saya setelah menunggu tahap pengumuman final itu, hati saya deg-degan, kira-kira saya ini lulus kan tidak, karena Tapi seberapa besar keyakinan ibu? Hanya butuh 2.800 orang, kami yang lulus tahap 1 ada 4.900 lebih. Kira-kira saya lulus kan tidak, tapi berdasarkan ujian yang saya sudah lewati, saya punya komitmen untuk lulus. Dan itu dibuktikan ya? Dibuktikan dengan tes hasil finalnya saya lulus. Ibu menjalani pembelajaran atau PPG selama 9 bulan nantinya, tapi ibu sudah menjalani untuk beberapa bulan ini, satu bulan ini. Ada berapa modul yang sudah ibu pelajari selama 1 bulan ini? Selama 1 bulan ini yang sudah dipelajari itu yaitu modul 1.1 itu terkait tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 yang sementara dipelajari yaitu tentang peran dan nilai guru penggerak. Baik. Dan sebelum ibu masuk mempelajari LMS dan sebelum ibu mengikuti seleksi guru penggerak, ibu telah melakukan yang namanya praktik baik pembelajaran. Boleh diceritakan sedikit praktik baik seperti apa supaya Bapak Kepala Sekolah mendengarkan apa yang telah ibu lakukan di sekolah ibu. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Praktik baik yang telah saya lakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, materi yang saya gunakan dengan menggunakan metode, ada metode tanya jawab, ada metode diskusi, dan metode eksperimen. Metode eksperimen ini juga hanya dilakukan untuk beberapa KD, karena dengan adanya keterbatasan sumber dan alat-alat di laboratorium, jadi materi yang menggunakan eksperimen hanya 1 atau 2 materi saja. Dan pada saat proses pembelajaran berlangsung, bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, saya menggunakan ada 1 metode tanya jawab dengan metode diskusi, sehingga bisa memupuk kemampuan siswa untuk bisa berpikir aktif, berpikir kritis dalam menyampaikan pendapat. Sudah tentu ibu memiliki alasan mengapa metode-metode itu yang dipilih untuk siswa Noe Muti Timur, karena bisa saja metode itu tidak cocok untuk siswa yang lain. Mengapa ibu memilih metode itu diskusi dengan tanya jawab? Silakan ibu bisa jelaskan sedikit. Bisa kok mencontohkannya dengan konten dan modelnya. Saya menggunakan metode diskusi karena misalkan untuk materi ini tidak cocok kalau hanya ceramah, tidak cocok atau bagaimana, silakan Bu. Yang pertama saya misalkan untuk kelas 10 bab yang kedua tentang materi vektor. Nah, materi vektor ini lebih banyaknya ke cakaran, tidak ada eksperimen. Nah, ini saya gunakan metodenya ada diskusi dan tanya jawab. Nah, metode diskusi dan tanya jawab ini saya gunakan sehingga bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan peserta didik dalam hal berpikir kritis untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan pendapatnya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu kalau tatap muka, kalau dalam pembelajaran daring, ibu memiliki kesulitan atau ibu pernah melakukan pembelajaran daring? Dan apa kendalanya? Pernah kami melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom. Nah, kendala yang saya hadapi, ada sebagian siswa yang aktif,
mengirim tugas dan membaca materi, ada sebagian siswa yang tidak aktif. Setelah dicari Mengapa tahu mereka tidak aktif? Alasannya? Setelah dicari tahu alasannya, yang pertama karena ada yang tidak mempunyai HP, dan yang kedua ada yang tidak mempunyai pulsa data untuk membuka Google Classroom. Baik, Ibu, semua yang Ibu ceritakan itu baik, hebat, bagus ya. Bapak sebagai kepala sekolah mendukung, Ibu mengerti persoalan dan mengidentifikasinya. Nanti saya akan menanyakan ke Bapak kepala sekolah bagaimana dukungan dan komitmen serta upaya Bapak setelah mendengar laporan dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yanti. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan terakhir buat Ibu Yanti. Apakah Ibu pernah berusaha melibatkan lingkungan sekitar dan juga melibatkan masyarakat termasuk komite dalam hal praktik baik pembelajaran, lingkungan sekitar dan sebagainya? Belum pernah ya? Belum pernah mencoba ya? Misalkan Ibu melibatkan masyarakat adat untuk penyusunan bahan pembelajaran. Kalau untuk fisika apa ya yang dilibatkan dalam hal ini? Apakah bisa melibatkan orang-orang seperti itu? Contoh, saya pernah melihat ada mereka orang atau guru mengajarkan fisika tentang getaran ya. Itu fisika ya. Dengan menggunakan alat musik tradisional sasando misalkan. Itu bisa, Bu? Bisa digunakan. Apakah Ibu memiliki ide seperti itu? Untuk misalkan ada anak yang bisa musik sasando, ada anak yang bisa, kalau di sini yang paling tradisional apa? Juk ya. Pernahkah Ibu berpikir mengembangkan lokalitas budaya, mainan anak, musik, seni dan segala macam, tenunan misalkannya, untuk melakukan praktik baik pembelajaran fisika seperti tadi saya contohkan, misalkan sasando bisa kita mengukur getaran, anak disuruh main sasando, kita nikmat nih, senang nih, tapi setelah itu Ibu mengatakan jangan lupa mari kita mengukur getaran senar sasando sehingga menjadi musik. Pernah Ibu berpikir seperti itu? Atau baru berpikir? Kenapa Ibu baru berpikir? Oh begitu, saya tunggu ya. Tertantang tidak? Tertantang ya. Jadi itu juga bagian dari profil remaja Pancasila. Jadi dengan adat istiadatnya, dengan budayanya, dengan semuanya, dia belajar fisika. Itu contoh Bapak. Profil pelajar Pancasila bukan hanya berdiskusi saja, tanya jawab saja, tapi dia bisa menggunakan ikon-ikon, momen-momen, benda-benda budaya dan sebagainya untuk dia bisa belajar dengan sangat menyenangkan. Wah, kalau ada anak main juk nih, baru kita belajar fisika bagaimana? Pasti senang ya Bu ya? Ada anak kalau misalkan di rote sana, main sasana ting 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 ting, main sasana ada gong ya, baru kita belajar fisika. Wah, itu pasti keren ya Bu ya? Baik, terima kasih Ibu Yanti sudah menjadi inspiring teacher untuk hal-hal baik yang dia ceritakan kepada kita semua. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pasti kita mendukung Ibu Yanti untuk jadi guru penggerak dan SMA Negeri Noe Muti Timur menjadi sekolah penggerak, itu pasti. Tetapi sudah tentu kita harus mendengar dulu apa yang menjadi komitmen dari kepala sekolah dan apa solusi kepala sekolah menghadapi kendala-kendala yang sudah gurunya ceritakan. Dan siapa tahu ada tawaran atau ide-ide menarik yang sangat bermakna yang akan ditawarkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang namanya, saya ulangi lagi, Dominikus Nitsae SPD. Terima kasih. Setelah saya mendengar beberapa penjelasan dari Ibu Yanti, sebenarnya hampir tujuan saya tercapai. Melibatkan masyarakat dalam praktik pembelajaran yang baik ini sebenarnya
sebenarnya kalau hanya seperti ini Ibu Yanti menjadi ikon. Selama ini kita lakukan, tapi setelah kita lihat ini guru penggerak ini menuju ke melibatkan semua stakeholder. Kalau yang dulu kita melibatkan untuk kepentingan umum, yang kalau sekarang ini melibatkan kepentingan pembelajaran. Dan ini pastinya apa yang ditawarkan oleh calon guru penggerak dari SMA Nemuti Timur, saya berharap nantinya teman-teman lain memang tidak lulus, setelah mendapat tidak lulus, tapi Ibu Yanti menjadi contoh di sini. Bagaimana pengalaman nanti bersama tutor, pendamping, bersama ibu pendamping, pengalaman ini yang nanti kita pakai di SMA Negeri Nemuti Timur. Dan ini saya ulangi lagi, tujuan saya hampir tercapai. Beliau menggunakan banyak cara dalam pembelajaran, dan ini di luar dugaan saya. Biasanya ada tapi tidak secerewet ini. Ini baru 2 modul saja sudah punya kemampuan menganalisa pembelajaran dengan berbicara ringan seperti ini. Saya pikir ada kemajuan. Kedepannya apa yang ingin Ibu Yanti kolaborasikan dari luar sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan yang ingin bekerja sama untuk pengembangan pendidikan di SMA Negeri Nemuti Timur, saya siap. Saya pasti tidak menolak. Hanya saya biasa kasih ingat. Saya kasih ingatnya hampir setiap hari. Karena dulu tesnya sementara masih panas-panas COVID. Jadi itu juga menguntungkan mereka. Karena konsultasi ke saya edit, print, scan memang PDF harus saya kirim. Berapa ukurannya? Supaya bisa diterima aplikasi guru penggerak itu. Mungkin itu. Dan saya Bapak, saya bersyukur saya datang ke sini ini sepertinya tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Untuk saya langsung tahu komitmen sekolah ya. Bapak hebat, Ibu Yantinya juga hebat, terjadi kolaborasi, ada link and di situ dan terjadi komitmen. Jadi saya sekali lagi bertanya kepada Bapak, walaupun Bapak sudah menjelaskan panjang lebar, satu statement lagi dari Bapak, mungkin silakan Bu Yanti mengarahkan kameranya ke Bapak. Saya ingin bertanya, sekali lagi Bapak memberikan statement, seberapa jauh Bapak berkomitmen terhadap program guru penggerak dan dukungan terhadap Bu Yanti. Silakan. kalau presentasi dukungan saya terhadap program Kementerian Guru Penggerak ini 100% ya. Bagaimana dukungan Bapak terhadap Bu Yanti? Dukungan terhadap Ibu Yanti ini saya jangan ditanya lagi soal dukungan, karena guru-guru ini saya suruh. Saya minta mereka untuk maju. Tugas saya hanya ingatkan untuk tugas pokok mereka jangan tinggalkan. Bisa cek kalau pas ada kegiatan guru penggerak bisa gantian jam dengan guru lain, sehingga tugas pokoknya sebagai guru fisika di sini tidak diabaikan. Tapi saya ingatkan agar jangan sampai guru penggerak ini calon guru penggerak ini hanya melihat saja guru penggerak lalu lupa ke tugas pokok. Bapak, Ibu Yanti akan memberikan sebuah informasi baru pada Bapak yang akan terjadi di tanggal 14. Nanti Bu Yanti akan bertanya ke Bapak, apa Bapak mendukung dia dalam kegiatan itu, dan nanti Bapak harus menjawabnya untuk saya dokumentasikan. Bu Yanti tahu kan tanggal 14 itu ada apa? Bu Yanti nanti akan saya beri kesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak apa yang akan terjadi di tanggal 14 dan 15, dan Ibu Yanti melakukan permintaan
apa kepada Bapak di tanggal 14-15 itu, termasuk komitmennya. Silakan Bu Yanti. Oke, baik, terima kasih Bu. Bicara sama Bapak. Untuk kegiatan tanggal 14 dan tanggal 15 itu ada loka karya pertama. Apa yang Ibu Yanti ingin minta dari Bapak? Yang saya ingin minta dari Bapak, yang pertama, komitmen yang sudah disampaikan ini kita jalankan dengan baik, dan yang kedua, meminta izin supaya hari Sabtu tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah. Apakah Bu Yanti tidak minta Bapak ikut mendampingi dalam kegiatan loka Ikut karya? mendampingi. Silakan Bapak Ibu Yanti mengatakannya. Saya minta Bapak untuk hari Sabtu tanggal 14 dan tanggal 15 bisa mengikuti kegiatan loka karya di kita. Itu adalah loka pertama. Apa yang Bapak jawab? Kegiatan tanggal 14 dan 15 loka karya. Loka karya pasti Ikut. Jadi Bapak, apa jawaban Bapak? siap ikut. Siap ikut sebagai bentuk. Kalau hari Minggu ya Bu, minta saya nanti ikutnya di 14 karena hari 14. Sabtu pasti saya masih Ya. di sekolah, tapi keluar dapat saya. Tapi untuk tanggal 14. 14-15 saya pasti dukung, bukan hanya dukung, saya akan ikut. Baik. Jadi Kalau webinar ikut di Zoom, saya akan gabung. Ya. Di hotel pasti saya ikut. ya, tanggal 14 itu kita akan melakukan loka karya luring atau langsung di Hotel Victoria, dan Bapak Kepala Sekolah melakukan atau mempertunjukkan komitmennya pada tanggal 14 nanti. Dia akan datang dan mendukung Ibu Yanti sekaligus mendukung semua program yang dilaksanakan oleh kementerian yang namanya program Guru Penggerak. Begitu ya Bapak? Baik, terima kasih Bu Yanti. Silakan dekat Bapak. Bu Yanti tahu kalau saya mengatakan guru penggerak, apa yang dijawab? Coba dikatakan ke Bapak. Nanti kalau pendamping kita Bu Mesa menyatakan ini, nanti jawab Bapak. Coba silakan ke Bapak. Dibicarakan dong, diulang lagi. Bagaimana mengajarkan ke Bapak? Bapak, Jika Ibu mengatakan salam guru penggerak, kita angkat tangan seperti ini lalu mengatakan baik. Ya, Ibu Maria Yanti Tanu, guru fisika dari SMA Negeri Noe Muti Timur, bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Noe Muti Timur, Bapak Dominikus Nitsai SPD. Mereka menyatakan komitmen mereka terhadap program Guru Penggerak. Guru Penggerak, Merdeka belajar. terima kasih, Tuhan memberkati kita. Semoga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat transformasi pendidikan yang kita berikan lewat Guru Penggerak. Sampai jumpa. Guru Penggerak. Merdeka belajar. Belajar. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi Bapak. Tuhan berkati. Saya Pelondou, pendamping guru penggerak. Saya baru saja dari SMA Noe Muti Timur di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam Guru Penggerak